Dengan hal-hal yang positif, ada nggak? Ada nggak? Kakak mengisi liburan kakak minggu ini dengan produktif dan positif loh. Kakak bangun pagi, kakak lari pagi, Kau bangun pagi, terus lari pagi lah, berenang lah, olahraga. Bangun fisik yang sehat, amin. Hari ini teman-teman, ini kan masuk bulan Juli. Juli tanggal berapa? Juli tanggal 9. Masih ingat gak minggu lalu Kak Semi yang khotbah ya? Bagus gak? Tentang apa? Ujian dan pencobaan ya. Intinya bawa apa? Ujian dan pencobaan. Ditanya apa apa tuh tentang ujian pencobaan apa? Ujian dan pencobaan. Apalagi jawabnya? Tentang apa kurang lebih kira-kira? Kita harus jadi Kristen yang kayak gimana? Yang berdampak. Oke, teman-teman. Kita mau masuk sebuah tema ya. Mulai bulan Juli ini sampai Agustus tema kita satu. Ya. Kita mau dari bulan Juli sampai Agustus tema-tema khotbah kita, semua tema-tema pergerakan kita mau buat temanya satu ya. Tema bulan Juli dan Agustus adalah Kristen yang radikal. Katakan apa? Kristen yang radikal. Sekali lagi katakan Kristen yang radikal. Ya, jadi selama minggu ini, minggu depan, 2 minggu, 3 minggu, selama sebulan ini kita akan belajar mengenai Kristen-Kristen yang radikal. Tepuk kanan kiri radikal. Ya, terus ngomong gini, pegang pundak sebelahmu, berdua, ya. Terus bilang begini, jadi Kristen radikal yuk. Amin. Teman-teman, udah, yuk oke. Tahu nggak siapa yang tahu arti kata radikal? Siapa yang tahu kira-kira arti kata radikal? Ada yang tahu? Radikal. Radikal dari kata nih kakak jelasin ya. Boleh dicatat, kalau nggak diingat aja. Kata radikal itu terdiri dari kata Yunani yang artinya radix. Radix dari kata radix. Radikal itu dari kata radix ya. Radix itu artinya tertanam kuat. Katakan tertanam kuat. Ya. Jadi Kristen yang radikal itu Kristen yang tertanam kuat. Tertanam kuat di mana? Di mana? Di pot. Apa? Tertanam kuat di mana? Di mana? Di dalam firman Tuhan. Ya. Kristen yang radikal itu artinya Kristen yang tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Artinya gini, teman-teman pernah nggak ngelihat pohon? Siapa yang pernah lihat pohon? Siapa yang nggak pernah lihat pohon? Kasihan banget. Ada nggak yang pernah lihat pohon? Saat ini juga kakak bawa turun, kakak kasih lihat pohon satu. Ada yang belum pernah lihat pohon? Semua tahu ya, pohon itu tertanam nggak? Siapa yang bilang pohon itu melayang? Pohon itu apa? Tertanam. Tertanamnya kemana? Ke tanah. Tahu nggak mereka di bawah tertanam itu namanya apa? Yang di bawah namanya akar kan? Ini namanya akar. Tahu nggak akarnya tertanam kuat? Kenapa harus tertanamnya di tanah? Karena tanah mengandung apa? Air. Karena tanah mengandung air. Karena itu pohon itu, tumbuhan itu harus tertanam di tanah supaya mereka bisa tumbuh. Kalau tidak tertanam bisa nggak tumbuh? Ada sih beberapa tumbuhan yang nggak usah pakai tanah juga bisa tumbuh. Contohnya apa? Pohon toge. Siapa pernah bikin pohon toge? Ingat nggak pakai apa? Pakai kapas lah, pakai apa lagi? Ya apa aja. Pokoknya tapi intinya kan tetap air, betul nggak? Harus ada airnya, betul ya? Karena itu sebuah pohon harus tertanam kuat di tanah, baru akhirnya dia bisa tumbuh. Nah, kalau tahu nggak pohon yang besar? Kalau ketiup angin gak bakal roboh, betul gak? Kalau pohon toge disentil juga hilang, betul gak? Betul gak? Betul gak? Tapi kalau pohon gede disentil, jari kalian yang hilang. Betul gak? Sakit gitu kan? Siapa pernah coba sentil pohon gede? Gak pernah kan? Sakit gak? Coba yang gak pasti sakit banget gitu kan? Kenapa? Karena pohon itu terlalu kuat untuk kalian sentil. Kenapa dia kuat? Karena dia tertanam sangat kuat. Akar dia gede-gede. Akar dia besar sampai ke bawah-bawah. Sehingga dia kalau tumbuh gak gampang roboh. Mau diterpa badai, mau diterpa angin. Bahkan kalau pohonnya dipotong nih pakai gergaji. Tumbang gak? Tumbang. Tapi tumbuh lagi gak? Pasti tumbuh lagi. Tumbuhnya di mana? Ya di situ lagi, betul gak?
Mungkin nggak kalian tebang, toto tumbuhnya di rumah kalian? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Kalau kalian tebang selama akarnya masih ada, pasti dia kan tumbuh lagi. Kenapa? Karena akarnya kuat ke dalam tanah. Sebuah pohon makin besar, akarnya tuh makin kuat ke bawah tanah. Sehingga nggak akan mudah dipotong. Dipotong pasti tumbuh lagi. Didorong nggak bisa, ditiup angin nggak bisa, disentil nggak bisa. Di pohon pasti dia tumbuh, dipotong pasti tumbuh lagi. Kenapa? Karena akarnya kuat. Kristen yang radikal artinya orang-orang Kristen yang tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Kalau kalian tertanam kuat di dalam firman Tuhan, bukan artinya kalian gak ngalamin masalah. Bukan artinya kalian gak ngalamin kegagalan. Bukan artinya kalian gak ngalamin kesedihan. Kalian akan alamin kesedihan itu seperti sebuah angin. Tapi bisakah itu menggeser kalian? Gak bisa kalau kalian tertanam kuat. Tapi kalau kalian Kristen pohon toge, begitu sedih, begitu galau, lupa semua firman Tuhan. Lupa semua tentang Kristen. Ya, kalau kalian pohon toge, begitu disinggung sedikit, diisengin sedikit, langsung marah yang keluar kebun binatang. Artinya kalian Kristen pohon toge. Siapa yang mau jadi Kristen pohon toge, angkat tangannya. Gak ada kan? Siapa mau jadi Kristen yang radikal, angkat tangannya. Ya, Kristen yang radikal artinya mereka yang tertanam kuat di dalam sini. Nah, Kristen yang radikal ini beda. Nah, nanti selama 4 minggu ini kita akan belajar mengenai Kristen radikal. Kristen radikal tuh Kristen seperti apa ya? Kita mau belajar selama 4 minggu ini. Tapi hari ini kita mau belajar dari poin pertama, ya. Kristen yang berdampak. Ya, kita mau belajar, tema kita hari ini Kristen yang berdampak. Ada ininya nggak? Gambarnya nggak ada ya? Oke, anyway, kita mau sama-sama buka dulu yuk Markus 1. Jangan Markus 1 deh, Matius 28 aja. Matius 28. Matius 28, sudah dapat katakan amin? Ya. Jadi Matius 28. Sudah dapat? Ayo kalau nggak bisa kasih tunjuk temennya sebelahnya Matius 28 yang mana? Simon tolongin depan kamu tuh Matius 28. Halaman berapa nih? Kakak nggak ada halaman ya. Udah? Matius 28 sudah dapat? Udah dapat? Oke yuk, kita sama-sama baca firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dari 18 deh, dari 18. Ya. Boleh baca sama-sama? Kita baca sama-sama Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca 1, 2, 3. Stop dulu, 19-nya cowok yang baca. Yang keras, 1, 2, 3. Ayat 20 perempuan yang baca. Dan ketahuilah sampai akhir zaman. Teman-teman tahu nggak? Ini ceritanya, backgroundnya, latar belakang ceritanya nih. Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, betul nggak? Dia sudah mati, dia dibangkitkan, dan dia udah mau berpisah. Ya, kayak misalnya kakak nih, kakak mau pergi ke luar negeri dan nggak kembali lagi. Jadi kakak tinggalkan sebuah pesan buat kalian. Ya Yesus juga gini. Yesus bilang, sebentar lagi aku mau naik nih. Kemana? Naiknya kemana? Ke surga. Bayangin nih, kalian sudah 3 tahun lebih ikut Yesus, jalan sama Yesus, makan sama Yesus, tidur bareng-bareng sama Yesus. Apapun yang dikerjakan bareng-bareng Yesus. Tiba-tiba 3 tahun kemudian Yesus bilang, aku harus kembali ke rumah Bapakku di surga. Ya, lalu Yesus jawab gini, Yesus ngomong gini, ini pesanku yang terakhir. Katakan pesan terakhir. Amanat agung. Ya, ini pesan terakhir Yesus. Teman-teman pernah nggak ngelihat sebuah film, ya, film yang kayaknya pernah nggak? Coba dikecilin dikit, nggak usah gimana ya? Nggak usah deh. Oke. Pernah nggak kalian melihat digedein dikit deh, biar gue bisa jawabin. Gini, pernah nggak ngelihat sebuah film yang akhirnya jagoan kalian mati dan rasanya sedih banget? Nggak usah jagoan deh. Pernah nggak nonton film drama? Terus yang orang pemeran utamanya mati. Rasanya gimana? Kakak dulu nggak tahu ya, kakak pernah nonton filmnya yang dulu, kakak pernah nonton itu terjemahannya One Liter Tears dari yang main Chelsea Olivia. Pokoknya si pemeran utamanya ini meninggal kena penyakit. Sedih nggak?
Sedih banget, betul nggak? Kita nonton nih, kita udah ikutin nih dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, di 15-nya dia mati. Pernah nggak nonton sampai kalian nangis? Pernah nggak? Siapa pernah nonton film sampai nangis? Kakak juga pernah, kakak cowok pernah. Kakak nih pernah gini, kakak waktu itu, nggak tahu kalian pernah nggak nonton Miracle in Cell Number 7? Belum pernah ya? Itu mengenai anak sama bapak, pernah ya nonton ya? Kakak tuh waktu itu rencana ada satu anak yang nakal, anak kecil, bukan kecil sih, dia lumayan lah anak-anak ya sepantaran 10, 12, 14 tahun loh, nakal banget. Terus anaknya benci sama papanya, jadi kakak ajak ke kamar kakak ajak dia nonton Miracle Cell Number 7. Kan itu bicara soal anak sama papa kan. Kakak berupaya supaya siapa tahu dia nangis gitu kan. Kakak nonton, dia tidur, kakak yang nangis. Kakak nangis, begitu udah selesai filmnya, wah dia tidur, kurang asem gitu kan. Jadi gak jadi deh. Tapi anyway pernah ya nonton ya, sampai sedih banget rasanya, akhirnya dia mati gitu ya. Pernah gak, sebelum dia mati biasanya orang-orang kalau nonton film drama nih, sebelum mati biasanya dia tinggalkan pesan terakhir, betul gak? Pasti pesan terakhir itu sesuatu yang berkesan, betul gak? Sesuatu yang penting. Contohnya nih, misalnya kakak misalnya kakak nih mau mati, pasti kakak nggak mungkin bilang siapa Simon jangan lupa nanti urus anjing gue, atau misalnya gini nggak gini jangan lupa gini. Nggak mungkin kakak kalau mau mati nanti ngomongnya gini, jangan lupa ntar cuciin baju gue ya, jangan lupa ngepelin kamar gue. Pasti nggak ngomongin hal-hal yang nggak penting seperti itu, betul nggak? Pasti kita ngomongin tolong rawat ibu gue, betul nggak? Tolong apa? Pasti sesuatu yang penting. Yang namanya udah pesan terakhir sebelum kita mati, nggak mungkin sesuatu yang lucu dan iseng-iseng, betul nggak? Pasti itu sesuatu yang penting banget dan benar-benar berkesan dan harus diingat. Ya, seandainya suatu saat orang yang paling kalian sayangi, misalnya papa kalian atau mama kalian, mendadak dipanggil Tuhan pulang. Sebelum pulang, mama kalian bilang misalnya, jangan lupa ya sikat gigi 3 kali sehari, misalnya gitu. Setidaknya itu pesan kalian pegang sampai kalian tua, betul nggak? Nggak akan kalian lupakan, karena itu apa? Kata-kata terakhir dari si mama atau si papa, betul nggak? Itu pesan terakhir, nggak mungkin kalian lupain. Jadi namanya pesan terakhir pasti penting. Yesus ngomong pesan terakhirnya Yesus nggak ngomong jangan lupa ya kalian harus datang ke gereja setiap minggu. Yesus nggak ngomong gitu loh. Yesus nggak ngomong juga jangan lupa ya nanti di gereja kalian harus nyanyi, kalian harus pelayanan, kalian harus melayani, kalian harus nyanyi, harus jadi asyir, harus khotbah, harus gimana. Tuhan nggak pernah pesan kayak gitu. Pesan terakhirnya Tuhan cuma satu, berarti ini yang paling penting. Apa Tuhan bilang? Dia bilang apa? Pergilah, ayat 19, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Pesan Tuhan yang terakhir adalah kamu pergi. Tuhan gak bilang mereka nih 11 murid-muridnya, dia cuma bilang kamu tunggu di Yerusalem ya sampai kamu mati. Nanti aku jemput kamu. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang pergi dari Yerusalem, dari tempat di mana kamu saat ini ada, pergi keluar. Tuhan gak bilang supaya kalian di sini. Ingat saudara teman-teman, pertobatan kita itu bukanlah bukan garis finish, bukanlah target, bukan tujuan. Pertobatan itu bukan tujuan, tapi sesuatu yang terus menerus. Artinya jangan berpikir kalau kalian sudah bertobat selesai, sudah itu tujuan kita. Enggak. Pertobatan itu bukan tujuan. Pertobatan itu sebuah pergerakan. Pertobatan itu sesuatu yang dilakukan terus menerus. Pertobatan adalah sebuah gaya hidup, bukan tujuan. Artinya apa? Ketika kalian bertobat bukan artinya selesai. No, tugas kalian baru dimulai. Kehidupan kalian yang sesungguhnya baru dimulai. Dan Tuhan gak bilang setelah kamu bertobat, duduk di sini, di JKI, di Light, setiap Sabtu datang ibadah. Tuhan gak ngomong gitu. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu sudah bertobat, jangan diam di sini, tapi pergi kemana? Keluar. Ngapain? Menginjil. Kalian keluar dari tempat ini dan menginjil. Supaya apa? Kalian datang lagi minggu depan bawa jiwa. Keluar lagi menginjil, datang lagi bawa jiwa. Nah sekarang pertanyaannya gini, dengerin, kakak mau khotbah sesuatu yang penting. Kakak minta supaya kalian fokus, tapi perhatikan dengan baik-baik. Mungkin ada beberapa kalian nanya, Kak, penginjilan mah bagiannya pendeta. Saya gak ngerti nginjil gimana. Berapa banyak yang pernah dengar kata-kata seperti itu?
Ya, banyak yang bingung, saya nggak tahu penginjilan tuh gimana, Kak. Nginjil kan susah. Tapi dengar baik-baik, Tuhan Yesus tinggalkan pesan terakhir, penginjilan itu sesuatu yang penting. Dengar baik-baik, pertobatan bukan tujuan tapi adalah gaya hidup. Artinya ketika kalian sudah bertobat, kalian mau gak mau Tuhan sudah perintahkan. Ini perintah loh teman-teman, amanat agung. Ini perintah. Tuhan gak bilang kalian duduk di gereja sampai nanti aku datang kembali, enggak. Tuhan gak bilang kamu duduk di gereja panas-panasin bangku gereja pakai pantat kamu lalu selesai, enggak. Tuhan bilang keluar dari tempat ini, jadikan semua orang. Siapa? Muridku. Murid siapa? Tuhan. Artinya Tuhan mau kalian pergi menginjil. Nah, banyak kalian, Kak, menginjil susah. Kakak kasih tahu definisi arti penginjilan. Dengar baik-baik. Francis of Assisi, seorang Santo Francis dari Assisi, pernah berkata begini, suatu quotes yang sangat bagus. Dia bilang begini, menginjilah setiap waktu. Kalau perlu, gunakan kata-kata. Spread the gospels every day. Use words if necessary. Artinya apa? Dengar baik-baik. Ini sebuah pewahyuan yang kalian harus ngerti. Tuhan gak bilang, Francis of Assisi bilang gini, kalian harus menginjil setiap hari, tapi kalau perlu baru gunakan mulutmu. Kalau perlu gunakan kata-kata. Artinya apa? Penginjilan itu jangan kalian pikir kayak gini, khotbah. Itu bukan penginjilan. Ini khotbah bukan penginjilan. Khotbah dan penginjilan itu beda. Yang Tuhan perintahkan, Tuhan gak bilang pergi keluar dan khotbah, enggak. Tuhan katakan pergi keluar dan menginjil. Artinya apa? Menginjil, Injil artinya kabar baik. Kalian tahu nggak? Menginjil, Francis of Assisi bilang begini, menginjil setiap waktu dan hanya kalau perlu pakai kata-kata. Hanya kalau perlu, hanya kalau perlu. Artinya penginjilan nggak perlu pakai kata-kata. Pakai apa dong? Gaya hidup. Sehari-hari kita, karakter kita, cara kita berbicara, cara kita berkata-kata, cara kita bergaul, cara kita mengasihi, cara kita memperhatikan, cara kita caring, itulah penginjilan yang sesungguhnya. Francis of Assisi pernah mendefinisikan dengan jelas, penginjilan itu tidak pernah dari awal Tuhan gak pernah minta kalian untuk selalu khotbah. Tuhan gak pernah minta kalian supaya kalian jago khotbah, enggak. Tuhan cuma minta kalian harus bisa menginjil melalui apa? Gaya hidup kalian. Bagaimana kalian bertindak, bagaimana kalian berkata-kata. Kalau kalian jadi Kristen tapi kata-katanya masih penuh dengan kebun binatang, kalian bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Kalian Kristen yang palsu, gadungan. Tapi kalau Kristen, kehidupan kalian itulah penginjilan. Jadi penginjilan itu gak perlu harus dipaksa-paksa, natural. Secara natural orang yang sudah diselamatkan dengan sendirinya pasti menginjil. Dia akan datang ke sebuah tempat dan orang itu akan menerima Injil bukan melalui apa yang dia katakan, tapi melalui apa yang dia jalanin. Kehidupan dia, bagaimana dia tersenyum, bagaimana ketika dia masalah datang, dia menghadapinya dengan cara apa, itu penginjilan. Siapa yang mengerti? Siapa yang nangkep? Nangkep gak? Nangkep gak? Nangkep ya? Jadi penginjilan tidak harus pakai kata-kata. Tidak harus kalian nginjil. Hari ini kita mau fokus bicara mengenai penginjilan. Ya, kita mau bicara mengenai penginjilan. Ini amanat agung. Amin. Katakan amin. Nah, ada sebuah pepatah berkata begini. You make a life by what you get, but you make a living by what you get, but you make a life by what you give. Artinya begini. Kamu mendapatkan kamu hidup dari apa yang kamu hasilkan, tapi kamu baru benar-benar mengerti artinya hidup ketika kamu mulai belajar memberi. Kalau kamu cuma menerima, ya kamu bisa hidup dari itu. Tapi kamu baru mengerti arti dari hidup sesungguhnya ketika kalian belajar memberi. Memberi itu gak selalu harus pakai uang. Memberi perhatian, memberi senyuman, memberikan dukungan doa, memberi perhatian, memberi penghiburan, itu memberi teman-teman. Memberikan waktu kalian, memberikan waktu dan jiwa kalian untuk dengerin dia cerita. Memberikan nasihat-nasihat yang tepat. Nah itu memberi, disitulah kita mengerti pentingnya hidup. Amin. Nah kalau kita lihat ayat 20 dikatakan apa? Yang pertama ayat 19 Tuhan katakan suruh kita pergi keluar lalu baptis. Lalu ayat 20 Tuhan katakan ajar mereka untuk melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu supaya apa? Dan ketahuilah aku apa? Menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman, ini janji Tuhan. Begitu kamu keluar dari tempat ini dan mulai hidup kalian buka sebagai orang Kristen, disitulah aku mulai menyertai kamu. Disitulah aku menyertai kamu, janji Tuhan, bukan kata kakak. Bukan kata Kak Kris, Tuhan sertai aku, enggak. Tuhan yang janji bahwa ketika kalian mulai keluar dari tempat ini dan mulai berusaha untuk menjadi Kristen yang berdampak, disitulah Tuhan menyertai kita. Disitulah Tuhan ada bersama dengan kita. Nah teman-teman, jangan salah, jangan gini. Jangan kalian berpikir, kita tuh menginjil supaya kita bisa masuk surga. Salah. Menginjil bukan supaya kita bisa masuk surga, itu gak ada hubungannya. Amin. Kita masuk surga bukan karena kita menginjil. Kita masuk surga bukan karena kita baik. Kita masuk surga bukan karena apa yang kita lakukan. Kita masuk surga karena kita percaya sama Tuhan Yesus dari hati kita sungguh-sungguh. Tapi penginjilan itu bukan sebuah keharusan. Penginjilan itu masalah hati yang tahu diri. Kenapa? Gini, kakak mau nginjil, kakak nggak nginjil, tetap pasti masuk surga. Kenapa? Kakak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa? Nih gini, kalau kalian percaya Tuhan Yesus, pasti kalian menginjil. Kenapa? Kalian percaya bahwa kuasa Injil itu merubah hidup seseorang. Kakak tahu, kakak alamin bagaimana kakak hidupnya dirubah karena Injil. Karena itu kakak mau merubah hidup orang melalui Injil. Dan kakak kan gak selalu khotbah 24 jam sehari-hari, setiap hari khotbah, enggak. Kakak hidup, kakak bergaul, kakak makan sama-sama, kakak minum sama-sama, kakak duduk di tempat kopi, kakak main sama-sama. Tapi ketika main, penginjilan masuk. Ketika kakak makan, penginjilan masuk melalui apa? Gaya hidup kita. Amin. Kita baca satu ayat, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Beberapa dari kalian udah pernah dengar ini di pementoran 10, tapi gak apa-apa, kita ulang lagi. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan mengumpamakan bahwa Kristen adalah seperti garam. Siapa di sini tahu garam? Kakak mau tanya, siapa di sini suka gadoin garam? Kalau bosen nih, garam dimakanin. Ada kayak gitu? Ada? Ada yang kayak gitu? Kakak mau tanya, garam kalau dimakan sendirian, enak gak? Gak enak, betul gak? Tapi kakak, kalian pernah gak makan nasi goreng gak pakai garam? Gak enak. Betul gak? Garam baru ada rasanya kalau dicampur dengan masakan lainnya. Nasi goreng kek, capcay kek, bihun goreng, mie goreng, betul gak? Garam itu, dengar baik-baik, catat baik-baik, catat nih dalam otak kalian, dalam hati kalian, catat begini. Garam kehilangan fungsinya kalau dia dimakan sendirian. Nangkap gak? Garam kehilangan fungsinya, dia gak ada gunanya kalau dimakan sendirian. Kenapa? Gak enak, betul gak? Ada yang makan garam sendirian? Enggak kan? Kakak kasih hadiah beneran makan di depan kakak nih, garam sebotol gitu kan ya. Nih dengar baik-baik, garam gak ada gunanya kalau dimakan sendirian. Kenapa? Satu, gak enak, dia kehilangan fungsinya. Fungsi garam kan bikin masakan jadi enak. Tapi kalau garam dimakan tanpa masakan, jadi gak ada gunanya. Betul gak? Gak enak, enakan makan keripik, kerupuk, apa kayak, betul gak? Garam kehilangan fungsinya kalau dia dimakan sendiri. Sama juga dengan baik-baik. Tuhan gambarkan Kristen adalah seperti garam. Artinya apa? Dengar baik-baik. Kristen akan kehilangan fungsi kekristenannya kalau kalian tidak keluar dari tempat ini dan menginjil. Kristen akan kehilangan fungsinya kalau setiap minggu kerjaan kalian cuma ngumpul di sini. Senin gereja, Selasa gereja, persekutuan, gereja, pelayanan, kebaktian, ibadah, apa Senin sampai ketemu Senin di gereja terus. Kalian gak ada gunanya. Kalau Kristen gunanya cuma untuk ke gereja, gak ada gunanya. Kekristenan kalian baru keluar fungsinya dan gunanya kalau kalian keluar dari tempat ini dan kalian mulai menginjil. Kekristenan kalian gak ada gunanya kalau kalian ngumpul di sini setiap minggu dan gak ngapa-ngapain. Keluar dari tempat ini biasa aja, gak ada perubahan. Kekristenan baru ada fungsinya ketika kalian keluar dari tempat ini dan praktekkan apa yang kalian pelajari dari tempat ini. Apa yang hari ini kakak sampaikan, dilakuin. Apa yang minggu depan kakak sampaikan, dilakuin. Itu akan membuat kalian jadi Kristen-Kristen yang ada gunanya. Atau Kristen yang berdampak. Lalu Tuhan bilang begini, baca. Kan dia bilang begini, kalau udah gak asin gak ada gunanya. Terus ayat 14 Tuhan katakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, baca 1, 2, 3.
semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bersahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teman-teman, yang pertama Tuhan gambarkan kita seperti garam. Yang kedua Tuhan gambarkan kita sebagai terang. Supaya mereka bisa menikmati perbuatan baikmu, kata Tuhan. Kenapa Tuhan gambarkan terang? Sekarang kakak mau jelasin begini. Kalian lihat gak lampu di atas ini? Kalian sadar gak kenapa lampu ini nyala? Ya betul, memang karena kakak nyalain. Tapi kenapa kakak nyalain? Karena ada orang. Kalau kalian semua pulang dari sini nih, malam ini jam 9 kan udah selesai nih, bubar semuanya. Kakak matiin gak? Kenapa? Karena gak ada gunanya, tuh tahu, betul gak? Lampu memang ada gunanya kalau ada orang di dalamnya. Tapi kalau nggak ada orang, ini lampu pasti dimatiin, betul nggak? Kenapa? Nggak ada gunanya. Memang lampu itu menerangi sebuah ruangan, betul. Tapi kalau lampu udah nggak ada orang-orang di tempat ini, nggak ada gunanya dimatiin. Sama juga dengan kekristenan kita. Lampu kehilangan fungsinya kalau nggak ada orang di dalamnya, betul nggak? Kita pun sama, kekristenan kita nggak ada gunanya kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kekristenan kita tidak ada gunanya kalau kita jaga jarak dan kita memusuhi mereka. Lu masuk neraka aja. Nggak ada gunanya, teman-teman. Kekristenan kita nggak ada gunanya kalau kalian berteman sekian lama tapi kalian nggak pernah mencoba menginjil mereka dengan perbuatan kalian. Nggak akan ada gunanya. Kenapa? Sama, kekristenan kita seperti lampu. Nggak akan ada gunanya kalau kalian tidak berbaur dengan orang-orang yang bukan Kristen. Kekristenan kalian kehilangan gunanya kalau kalian Kristen Injil kalian simpen sendiri, nggak ada gunanya. Amin. Kakak mau kasih tahu satu hal. Kakak mau buka dengan statement begini, dengar. Kakak mau tanya, di sini ada nggak yang punya kekuatan khusus kayak Superman gitu contohnya? Ada nggak? Atau jangan-jangan beberapa dari kalian mutan, X-Men gitu. Ada nggak? Ada nggak? Tahu-tahu keluarin laser dari mata, gitu kan? Nggak kan? Nggak kan? Coba lihat kanan kiri, ada nggak yang mukanya kayak apa, beruang apa di mana gitu kan? Enggak kan? Manusia nggak? Manusia kan? Jangan-jangan ada kejadian di tengah-tengah kita. Nggak ada kan? Tapi dengar baik, dengerin. Dengerin ya. Kita itu manusia biasa, betul nggak? Betul. Nggak ada dari kita punya kekuatan super power kayak Superman, betul nggak? Atau X-Men yang bisa keluar gitu kan ya? Nggak ada. Kita nggak seperti itu, betul ya? Kita nggak seperti itu, betul nggak? Kita manusia biasa, betul nggak? Kita bernafas menggunakan hidung. Ada yang bernafas menggunakan kuping, kakak mau lihat gitu. Nggak kan? Kita manusia sama. Kita melihat pakai mata, nggak ada yang pakai dengkul, betul nggak? Kita bernafas pakai hidung. Semua sama, betul nggak? Coba lihat kanan kiri, hidungnya 2 nggak? 1. Ya, tapi lubangnya 2. Coba lihat, lubangnya semua ke bawah kan, nggak ada yang naik ke atas gini kan? Ya kan? Dengar. Kita manusia sama persis semuanya, betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Kita dengan Presiden Jokowi sama nggak? Sama, kita manusia, betul nggak? Tapi dengar baik-baik. Memang betul, dengar baik-baik statement kakak. Betul, kita adalah manusia biasa. Tapi kita manusia biasa tidak harus menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Kita memang betul, kita manusia biasa. Kita cuma orang, kita cuma manusia, kita cuma makhluk hidup biasa. Tapi bukan artinya karena kita makhluk hidup biasa, bukan artinya karena kita manusia biasa, kita boleh menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Kita manusia biasa, tapi kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang berdampak. Tahu nggak berdampak itu artinya apa? Berdampak itu sesuatu yang dikenang terus menerus karena apa yang diperbuatnya itu dikenang banyak orang. Apa yang diperbuatnya itu begitu berbeda dengan yang lain sampai apa yang dia lakukan dikenang. Kakak contoh gini ya, dengerin. Berdampak tuh gini, misalnya kalian itu di sekolah kalian misalnya kalian jago melukis. Kalian melukis dengan sangat hebat sampai kalian membawa sekolah kalian juara 1 se-Jakarta. Itu kalian berdampak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kalian tinggalkan di sekolah itu. Betul nggak? Ada sesuatu yang kalian lakukan. Ada sesuatu yang kalian lakukan dari diri kalian untuk tempat itu. Sehingga ketika kalian keluar dari tempat itu akan selalu mengingat pernah ada seseorang bernama A yang sekolah di sini dan dia meninggalkan sebuah prestasi yang sangat baik. Betul nggak? Itu namanya berdampak.
Berdampak itu sesuatu yang kalian lakukan dari diri kalian yang sangat berkesan buat orang lain. Sampai orang lain itu tidak bisa melupakan kalian. Itu berkesan. Itu sesuatu yang berdampak. Kita manusia biasa tapi kita bisa menjalani kehidupan yang berdampak. Kita mau sama-sama buka Lukas 10 yuk. Kita sama-sama buka Lukas 10. Kakak mau cerita. Lukas 10 ayat 25. Amin, katakan amin kalau sudah dapat. Amin. Oke, orang Samaria yang murah hati, dalam bahasa Inggrisnya the good Samaritan. Siapa pernah dengar cerita mengenai orang Samaria yang baik hati? Ya, kakak ringkas saja, kita nggak usah baca. Jadi ceritanya begini, ya, dengerin. Orang Samaria yang baik hati. Jadi orang ahli Taurat ini berkata begini. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Gimana supaya saya bisa masuk surga? Intinya ahli Taurat ini nanya gini. Tapi dia tanyanya itu karena mencobai Yesus. Nah, Yesus jawabnya, apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus bilangnya apa? Jawabanmu itu benar. Berarti Tuhan bilang begini, kalau kalian mau masuk surga, ya kalian harus mengasihi Tuhan dan kalian harus mengasihi sesama. Ini Yesus yang ngomong. Kan ahli Taurat nanya, guru gimana caranya? Terus dia jawab itu, betul sekali jawabanmu. Lalu orang ahli Taurat ini nanya, ditanya apa? Lalu siapakah apa? Siapakah sesamamu manusia? Nah, dengar baik-baik. Ini ceritanya begini, ada seorang Samaria. Kakak pernah cerita kayaknya beberapa, yang lain belum dengar semuanya. Dengar baik-baik. Teman-teman tahu nggak, orang Israel dengan orang Samaria itu orang yang musuhan. Ya, orang Samaria tuh benci orang Israel tuh benci orang Samaria. Kenapa? Orang Samaria itu punya adat istiadat yang berbeda dengan orang Israel. Jadi orang Israel tuh nganggap orang Samaria tuh sesuatu yang haram. Ya, jadi kayak misalnya contoh sepupu kita, ya orang Muslim kan haram lihat babi, betul nggak? Megang babi itu haram, pokoknya itu babi itu haram, betul nggak? Ya, nah kondisi gitu orang Israel menganggap orang Samaria itu seperti babi, jadi haram nggak? Haram. Jadi orang Samaria tuh paling benci, orang Israel tuh paling benci sama orang Samaria, paling benci. Kalau megang orang Samaria menjijikan gitu loh, istilah dia benci. Nah, ini Yesus menggambarkan suatu hari ada seorang Israel. Orang Yahudi lagi jalan dari satu kota ke kota lain, di tengah jalan dia dirampok, dihajar, dipukulin, akhirnya dia babak belur dan dia ditinggalkan setengah mati. Dalam kondisi setengah mati, betul nggak? Hartanya dirampas, dia pergi. Dan orang ini babak belur di pinggir jalan, udah hampir mati. Lalu konon kisah ini menceritakan satu orang terkapar nih. Lalu datanglah seorang Yahudi, imam besar. Ini kan Yahudi nih yang dipukulin, betul nggak? Ini orang Israel kan, ini bangsa Israel kan. Lalu imamnya bangsa Israel datang, dia lewat, dia lihat, oh ada orang Israel di tengah jalan. Lalu dia lihat, pura-pura gak lihat, dia jalan lagi. Padahal dia orang yang mencintai Tuhan, kan imam besar, betul nggak? Orang yang takut sama Tuhan, orang yang selalu rajin ibadah. Kalau gereja nggak pernah absen, betul nggak? Orang yang selalu datang ke ibadah gereja tepat waktu. Tapi ketika dia melihat orang yang susah, padahal bangsanya sendiri, padahal orangnya sendiri, negaranya sendiri, dia pura-pura nggak lihat, dia jalan. Lalu kedua datang ahli Taurat, sama ahli Taurat ini mungkin kayak pendeta dari gereja yang sama gitu, istilah dari negara yang sama, atau apa? Rabi ya, apa sama aja lah, intinya begitu. Saat orang penting, salah satu rabi atau saya kakak lupa, dia lewat juga, padahal sama-sama bangsa Yahudi. Dia Yahudi, dia juga Yahudi. Ketika dia lihat dari jauh, dia pura-pura melengos, jalan lagi. Padahal dia orang yang cinta Tuhan, rabi itu guru, betul nggak? Seseorang yang mengerti firman Tuhan. Nah, dua orang Israel lewat, lalu terjadilah suatu saat orang Samaria yang benci dengan orang Israel. Orang Samaria yang menurut orang Israel itu kayak babi, haram. Tiba-tiba orang Samaria ini lewat, dia lihat, oh ada orang kesusahan. Dia gak peduli itu orang Israel, orang Samaria, orang Arab, bodo amat, gue bantuin. Kenapa? Hampir mati. Dia tolongin, dia bawa ke penginapan, lalu dia bilang ke penginapannya, Bapak tolong rawat orang ini, berapapun kerugiannya saya yang bayar. Orang ini tinggal berapa lama pun saya yang bayar, saya tinggal dulu ya, dia pergi.
Lalu Tuhan tanya, siapakah akhirnya sesama manusia itu? Siapakah yang sebenarnya baik? Orang Samaria. Nah, dengar baik-baik. Terkadang begini, kekristenan kita akan benar-benar kelihatan kita itu Kristen sungguh-sungguh atau Kristen bohongan ketika kita melihat seseorang yang dalam keadaan membutuhkan. Ya, bagaimana kita meresponi suatu keadaan di mana keadaan itu membutuhkan kita akan menunjukkan kita tuh kekristenan model apa. Kalau kita melihat seseorang yang membutuhkan sesuatu pertolongan misalnya, tapi kita pura-pura nggak lihat, itu kita bukan Kristen. Kita pura-pura jadi Kristen, kita main agama-agamaan. Kalau kita melihat seseorang yang membutuhkan, lalu kita tutup mata, nggak ada bedanya kita dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kita melihat seseorang yang saat itu membutuhkan pertolongan kita, tapi kita tutup mata, atau bukan orang lah. Suatu keadaan, suatu situasi, kita lihat semua orang lagi sibuk, semua orang lagi repot, kita lihat ya udah banyak yang bantuin, saya pura-pura nggak lihat aja. Nah, kalau kita dalam kondisi itu, kita akan menunjukkan kekristenanmu yang sesungguhnya tuh seperti apa. Kalau Tuhan beda, kasihilah sesamamu. Betul nggak? Kasihilah musuh yang membenci kamu. Tuhan selalu ajarkan seperti itu. Ya, kita membuka Lukas 10 ayat 1, selembar di belakangnya. Amin. Nah, kita mau belajar bagaimana kehidupan kita itu jadi Kristen yang berdampak. Kalian lihat, dari antara 3 orang itu, imam besar yang lewat, rabi yang lewat, dan akhirnya orang Samaria yang lewat. Kakak mau tanya, yang berdampak tuh yang mana? Orang Samaria, kenapa? Apa yang dia lakukan menyelamatkan satu orang, betul nggak? Apa yang dia lakukan memberi pengharapan buat satu orang. Itulah seseorang yang berdampak. Saudara, teman-teman dengar baik-baik. Untuk membuat sesuatu yang berdampak tidak perlu melakukan sesuatu yang besar. Hanya perlu melakukan sesuatu yang sangat kecil pada waktu yang tepat. Untuk menjadi seseorang yang berdampak hanya perlu melakukan sesuatu yang kecil pada waktu yang tepat. Amin. Ulangi. Untuk menjadi seseorang yang berdampak hanya perlu melakukan sesuatu yang kecil pada waktu yang tepat. Ulang lagi. Untuk menjadi orang berdampak hanya perlu melakukan sesuatu yang kecil pada waktu yang tepat. Sekali lagi. Untuk menjadi orang yang berdampak hanya perlu melakukan sesuatu yang pada waktu yang itu simple. Untuk menjadi berdampak bukan artinya harus kayak Kak Kris, harus khotbah ke sini, KKR ke sini, enggak. Untuk berdampak, untuk menjadi seseorang yang berdampak, kalian hanya perlu mengambil sebuah keputusan untuk menolong orang yang dalam keadaan membutuhkan. Amin. Kita mau belajar prinsip kehidupan Yesus. Hari ini kakak cuma mau khotbah 4 poin prinsip kehidupan Yesus. Dengan cepat saja karena waktunya sudah singkat. Lukas 10 ayat 1. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid lain. Lalu mengutus mereka berdua-berdua. Jadi Yesus itu punya murid banyak. Ya. Setelah Yesus punya murid banyak, dia utus dua orang jalan berdua. Jadi misalnya Antonio sama rival berdua, kakak utus. Lalu Simon sama sebelahnya, kakak utus. Lalu yang lain berdua. Jadi berdua. Yesus utus begitu. Lalu Yesus pesan gini, ayat 2, baca sama-sama, katanya kepada mereka. Tuhan pesan, setelah semuanya udah dua. Yesus ngomong gini, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Dengar baik-baik. Yang jadi masalah dari zaman dulu sampai sekarang bukanlah pekerjanya. Bukanlah tuaiannya, tapi pekerjanya. Tuaian ada, sudah menguning di mana-mana. Yang kurang apa? Pengerjanya. Ya, tuaian itu banyak, jiwa-jiwa tuh banyak di sekitar kita ini, udah banyak jiwa-jiwa. Yang kurang adalah apa? Pengerja-pengerja yang siap dan diperlengkapi untuk menuai mereka bawa masuk ke tempat ini. Untuk menuai mereka bawa masuk mengenal Tuhan, itu kurang. Orang-orang Kristen-Kristen yang bekerja sebagai pengerja-pengerja penuai-penuai di akhir zaman, itu sedikit. Orang-orang yang diperlengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang cukup untuk membawa mereka masuk mengenal Tuhan itu sedikit. Jiwa-jiwa banyak, tapi pengerjanya sedikit. Pengerja bukan bicara pelayan. Pengerja bicara mereka yang sungguh-sungguh memiliki hati Kristus dalam dirinya. Pengerja benar-benar sungguh-sungguh orang yang terbeban hatinya untuk mereka yang terhilang. Ya, kita mau belajar dari gaya hidup Yesus. Yesus ajarkan begini. Yesus utus 70 menit sama seperti kakak sekarang akan mengutus kalian untuk keluar dari tempat ini dan menjadi dampak. Untuk keluar dari tempat ini dan mulai menginjil, Yesus juga lakukan gini. 70 muridnya dikumpulin lalu dia mulai katakan. Yang jadi masalah bukan tuaian tapi pengerja, dia bilang gitu. Lalu ayat 3, pergilah sesungguhnya
sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba sama serigala menang mana? Pasti serigala yang menang, betul nggak? Domba nggak punya gigi, nggak bisa gigit serigala, betul nggak? Nggak bisa diapa-apain, domba nggak pernah bisa menang lawan serigala. Lalu kenapa domba yang udah pasti nggak bisa menang lawan serigala, diutus ke tengah-tengah serigala? Tuhan cuma ngomong begini, kalau kamu tidak berjalan dengan aku, ya gembalanya, kamu pasti mati. Karena itu perlu hikmat. Untuk kalian pergi menginjil, keluar dari tempat ini jadi Kristen yang berdampak, perlu strategi. Perlu prinsip-prinsip yang Tuhan ajarin. Ini hari ini kita mau belajar jadi Kristen yang berdampak. 4 langkah menjadi Kristen yang berdampak. Ya, langkah pertama kita baca pesan Yesus ayat 5, langsung lompat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau kamu masuk suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ini prinsip pertama, 4 langkah menuju Kristen berdampak. 1. Ya, Tuhan ajarkan begini, ketika kamu masuk berdua-berdua nih ya, kamu masuk ke sebuah rumah, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Dalam bahasa Ibrani-nya shalom. Shalom tuh artinya bukan damai, shalom tuh penuh dengan, shalom tuh sesuatu yang memberkati, shalom tuh baik, shalom tuh artinya banyak banget. Ya, kenapa Yesus katakan begini? Dengar, step pertama untuk jadi Kristen yang berdampak adalah to bless people, untuk memberkati orang dengan mulutmu. Untuk memberkati orang dengan mulut. Firman dalam bahasa Inggris shalom artinya to bless. Dalam bahasa Inggris dikatakan bless this house. Ketika kamu masuk, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati. Maksudnya apa? Kakak mau jelasin begini. Terlalu sering dan terlalu mudah kita orang Kristen menggunakan mulut kita lebih sering mengatakan perkataan-perkataan yang negatif. Kita gampang bilang begini, lu tahu nggak? Ngomong nih ke teman, lu tahu nggak? Tetangga gue di sebelah sana, itu orang narkoba. Setiap hari pesta, bunyi ajep. Dengar. Saya tahu nih, lu dengerin ya. Shh. Lu tahu nggak tetangga gue di situ narkobaan setiap hari, dugaman pasti matinya masuk neraka. Lu tahu nggak? Depanin gue nih, itu orangnya suka berantem sama papa mamanya. Setiap hari ngomongnya kasar. Pasti tuh anak kalau mati masuk neraka. Terus kita ngomong, lu lihat yang di sebelah sana tuh ya. Itu papanya tukang selingkuh, punya istri banyak, gosip aja. Wah, dia punya istri banyak di Zimbabwe, di Irian. Wah, jauh banget gitu. Dibilang di sini. Pasti masuknya bapaknya masuk neraka. Udah gitu. Tanpa sadar kakak mau tanya, ketika kita ngomong seperti itu, lalu alasannya kudus lagi. Jangan lupa ya, doain mereka yang tadi gue sebutin. Doain mereka. Padahal kamu mau tanya, sebenarnya kita sedang berkata-kata negatif atau positif? Kita sedang berkata-kata negatif. Dan dengar baik-baik. Firman Tuhan di 1 Korintus, kakak lupa ayatnya, ayat berapa ya? Sebentar, kakak cari dulu. Sebentar ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Benar gak ya 2 Korintus 4 ayat 4? Coba kita baca. Itu tadi di bookmark 2 Korintus 4 4. Oke, betul. Baca sama-sama. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita balik lagi ke Lukas 10 tadi. Dengar baik-baik. Firman Tuhan tadi berkata begini. Mereka itu bukannya gak mau terima Tuhan Yesus. Bukannya mereka gak mau diinjilin. Tapi ada sesuatu yang membutakan mereka, kata firman Tuhan, betul nggak? Ada sesuatu yang membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Bukannya mereka nggak mau terima Tuhan Yesus, tapi ada sesuatu yang menghalangi, kayak matanya nih ditutup sama iblis. Sehingga mau ngelihat apa, dikasih tahu apa, dia nggak bisa lihat. Dia nggak tahu kenapa gue harus terima Yesus, kenapa gue harus ke gereja, dia nggak tahu kenapa. Ada sesuatu yang membutakan mata mereka, dan tahu nggak apa yang membutakan mata mereka? Perkataan-perkataan negatif kita. Kenapa banyak orang takut untuk datang ke gereja? Rata-rata kakak kasih tahu, kalau orang-orang di luar sana, kenapa teman-teman kalian takut ke gereja? Rata-rata mereka berpikir, nggak mau, nanti gue kalau di gereja dihakimi, penuh dengan dosa. Selalu kita ngomongnya perkataan-perkataan yang negatif. Dia ini dasar suka ini, suka itu. Lu orangnya kasar, orangnya begini, orangnya begitu. Dia penuh dengan kata-kata negatif, dia datang, dia takut. Kenapa? Karena kita sering kali menggunakan perkataan-perkataan kita untuk hal-hal yang negatif. Tapi belajar mulai hari ini, ambil komitmen. Siapa mau jadi Kristen yang berdampak?
Ya, langkah pertama, ambil komitmen dalam hidupmu untuk tidak pernah berkata-kata yang jelek tentang orang. Siapapun itu. Tapi kak, itu fakta, memang dia orangnya pencuri. Tapi belajar cari sesuatu yang positif dari orang itu dan perkatakan yang positif lebih daripada kalian perkataan yang negatif. Ngerti nggak? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Kalau ngelihat seseorang, jangan lihat negatifnya. Belajar untuk berkati orang itu. Kakak masih ingat dulu ya, kakak cerita nih. Pertama kali kakak bertobat, rambut kakak kan gondrong segini. Masih kurus, dulu kurus banget ya. Kakak masih tindik di sini ya. Kakak dulu masih ya ebel-ebel, jalannya kayak anak-anak jalanan. Anak-anak ya gitulah. Kakak rambutnya masih panjang. Rambut kakak nggak tahu, kalian nggak pernah lihat foto kakak dulu ya, masih kurus, jelek banget sih. Jelek, kurus, rambutnya udah gitu ceking gitu kan ya. Dulu kalau kakak udah biasa denger, lu kurus banget, tuh jelek sekarang. Itu lu orang gak ada guna gini. Kakak udah biasa denger kayak gitu. Suatu hari kakak ini baru bertobat. Kakak diajak ke Balai Samudra SRK. Tahu gak SRK? Mungkin beberapa gak tahu, beberapa tahu. Kakak waktu itu diajak ibadah di situ. Pertama kalinya kakak bertobat. Kakak datang. Kakak datang dengan gaya kayak anak jalanan. Gitu loh, kakak datang. Lalu ada satu bapak-bapak yang kakak gak akan pernah lupa. Dia datengin kakak, dia ngomong begini. Dek, kamu punya senyum itu manis ya? Dia ngomong begitu. Kakak dengernya kayak langsung kayak merinding. Ini orang gay ya. Kakak langsung mikir, ini orang suka gue. Padahal cowok bapak-bapak. Tapi kakak merinding gimana gitu loh. Tapi tanpa sadar, sampai sekarang kakak gak pernah lupa apa yang dia pernah katakan. Kenapa? Itu adalah hal yang positif. Kenapa? Kakak yang dulu nih, yang penampilannya urakan seperti itu, banyak yang gak suka sama kakak. Dan kakak udah biasa. Banyak yang ngomongin dasar lu nakal, dasar gak ada gunanya, udah biasa. Tapi begitu ada satu orang yang berkata, kok senyum kamu manis ya? Sampai sekarang kakak gak pernah lupa. Dan sejak itu kakak suka senyum. Dan kakak pasti ngomong gini, kamu harus sering senyum. Senyum kamu tuh manis. Dia bilang begitu. Dia gak ngomong Tuhan suka dia. Dia gak ngomong tentang Tuhan. Dia cuma ngomong senyummu manis. Dan itu berkesan di hati kakak yang baru bertobat waktu itu. Sampai sekarang kakak gak pernah lupa. Nah dengar baik-baik, senegatif, seburuk-buruk orang itu, senakal-nakalnya teman kamu. Dengar, dia sudah biasa dikata-katain, dia sudah biasa dengar kata-kata yang negatif. Tapi belajar, biar dari mulut kalian orang Kristen, jangan sama dengan yang lain. Belajar untuk perkataan-perkataan yang positif kepada teman kalian itu. Belajar ngomong gini, misalnya temannya nakal, udah biasa dikata-katain, udah biasalah. Belajar deketin dia dan ngomong begini, hari ini kamu pakai baju rapi ya. Hari ini kamu kok tampak lebih segar. Cari sesuatu yang positif dan mulai puji dia. Cari sesuatu yang bisa kalian puji dan katakan, hari ini kamu rambutnya kerennya belah samping. Wah, mulai puji, bisa gak? Dengar teman-teman, tahu gak? Tadi kan kakak bilang kan, ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka gak bisa lihat Injil. Tapi kabut itu bisa mulai hilang ketika apa? Ketika kalian mulai memberkati orang itu. There is a power. Ada sebuah kuasa ketika kalian mulai memperkatakan sesuatu yang positif. Ketika kalian mulai berkati, itu lama-lama kabutnya hilang. Dan mereka bisa melihat kenapa mereka harus terima Tuhan. Bisa gak? Bisa gak? Ya, poin pertama ngapain? Oke, langkah pertama untuk jadi Kristen yang menginjil, Kristen yang berdampak. Langkah pertama untuk penginjilan, sederhana apa? Berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang positif. Jadi kakak kasih tugas, pulang dari tempat ini mulai cari orang, lalu mulai katakan, mulai puji dia. Misalnya puji papa kamu, misalnya bangun-bangun, papa hari ini tampaknya lebih segar. Nah itu pujian. Mulai hari ini kakak minta setiap anak-anak light di tempat ini, jangan berkata-kata yang negatif. Bisa gak? Gampang gak? Gampang gak? Siapa yang gak bisa berkata-kata positif? Siapa yang gak bisa? Pasti bisa kan? Nah, kalau kalian bisa berkata-kata positif, dengar baik-baik. Kalian sudah bisa menginjil. Gampang gak menginjil? Gampang, menginjil cuma tinggal muji. Misalnya, wah Kak Lukas hari ini kamu ganteng sekali. Itu menginjil. Tuhan Yesus ajarin loh, ini cara kamu menginjil. Pertama ngapain? Berkata-kata yang positif. Cari sesuatu puji. Setiap hari kakak minta kalian minimal cari satu orang untuk kalian puji. Bisa gak? Bisa, ntar teman kalian, cari, gini deh, kalian kan kalau nanti ke sekolah, ada gak teman kalian yang biasa dibully, tahu gak bully? Bully itu sering diledekin, sering dibecandain, sering dikasarin, bener gak ada kan? Nah, targetin orang itu dulu. Misalnya ada namanya si Inem, gak ada yang namanya Inem ya? Gak ada kan? Ya kita ngomong gini,
Kalau kalian sekolah mulai target ini si Inem. Nih kakak ajarin gimana kalian menginjil. Siapa mau menginjil? Nih kakak ajarin. Targetin orang yang paling sering dibully sama orang dulu. Biasanya orang kayak gitu tuh punya luka dan mereka siap terima Tuhan. Jadi gini dulu, misalnya di kelas kalian ada yang namanya si Inem. Mulai sekarang bukan lucu, dengerin. Kalian mulai berdoa, Tuhan aku berdoa supaya Inem kenal Tuhan Yesus, amin. Lalu kalian mulai datengin si Inem. Nem, kamu hari ini seksi sekali atau gimana gitu ya. Ya. Mulai coba katakan sesuatu yang positif. Ya, katakan hari ini senyum kamu manis sekali. Hari ini kamu ganteng. Tapi cewek jangan ngomong gitu ke cowok ya. Cowok juga jangan ngomong gitu ke cewek ya. Ngomong sesuatu yang baik. Bisa ya? Gampang nggak? Gampang ya. Atau nggak perhatikan, misalnya dia buang sampah, dia ambil sampah, dia buang. Terus bilang, wah kamu punya karakter yang baik ya. Mulai cari sesuatu yang baik dari seseorang dan mulai puji dia. Bisa nggak? Bisa, itu penginjilan yang pertama. Nangkep gak? Gampang gak? Gampang. Kita lihat yang kedua ngapain. Setelah Yesus berkata berkati orang itu, yang kedua ayat 7. Baca sama-sama. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dengar baik-baik. Yang kedua Tuhan Yesus ajarkan gampang. Ngapain? Makan dan minum. Maksudnya apa? Kakak kasih tahu. Artinya begini, bergaul. Bergaul teman-teman. Jangan gini, jangan gara-gara Kristen nih. Wah lu gila, lu bukan Kristen, lu masuk neraka aja. Jangan deket-deket gue, nanti gue masuk neraka, jauh-jauh. Enggak teman-teman, Tuhan ajarkan kita untuk bergaul. Jangan gara-gara dia nih tukang, dia jahat, dia nakal, kalian langsung jaga jarak. Wah, lu jangan sentuh gue lu jangan sentuh gue, kayak virus gitu kan ya. Belajar untuk bergaul. Tuhan Yesus, teman-teman tahu nggak? Tuhan Yesus itu di dunia ini selama dia menginjil muter-muter 3 tahun. Dia paling sering makan dan minum bersama dengan orang-orang apa? Masih ingat gak? Pendosa, betul. Pemungut cukai, siapa lagi? Pelacur, perampok. Kenapa? Dia paling suka bergaul dengan orang-orang berdosa. Kakak mau kasih tahu nih, kalau ngomong sama orang berdosa, Yesus nggak pernah bahas tentang, oh kamu harus terima Tuhan Yesus, kamu harus percaya sama aku. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong gitu. Tuhan Yesus ngapain? Dia cuma bergaul, makan, enak ya ayamnya, enak ya ininya, wah kulitnya mantep nih, wah dia ngomong kayak gitu. Kenapa dia nggak pernah ngomongin sesuatu yang Injil? Dia bergaul. Dengar baik-baik teman-teman. Kakak juga punya, ini contoh, kakak ambil contoh. Hidup kakak juga punya teman-teman yang bukan Kristen. Kadang-kadang kita suka ketemu, tapi sekarang udah jarang banget karena sibuk masing-masing. Dulu beberapa tahun lalu kakak masih sering ketemu. Pertama kali kakak ketemu, mereka ketawain kakak. Lu jadi pendeta, lu jadi anak gereja sekarang ketawain. Ya udah kita bahas lagi ngobrol. Beberapa tahun kemudian kakak jadi pendeta. Lalu ketika mereka ketemu, jadi pendeta begitu. Tapi lama-lama dulu, tapi kakak nggak gini. Kakak punya teman-teman perokok. Ya, teman-teman kakak yang kadang-kadang suka ngumpul, mereka bukan orang Kristen. Kadang-kadang mereka merokok gitu loh. Tapi kakak gak pernah bilang, weh lu gak boleh ngerokok, lu matiin. Gak kayak gitu. Atau mereka lagi minum bir, weh gak boleh pecahin botolnya, wah perang. Kalian gak akan pernah diajak bergaul lagi kalau kayak gitu, betul gak? Kalau kakak duduk, jangan gara-gara teman-teman merokok, gue juga ikut-ikutan, gue boleh gitu. Minum bir, oh gue juga, enggak. Kakak duduk, mereka rokok, biarkan. Kakak duduk ya kita ngobrol, mereka kan jiwa-jiwa. Kakak yakin zamannya Yesus pun mungkin udah ada perokok-perokok. Yesus nggak mungkin bilang, lu lagi rokok, gue lagi di sini, matiin tuh rokok, nggak mungkin gitu. Ya, biasanya jadi bergaul, tapi dia nggak ikut-ikutan seperti yang lain. Tapi lama-lama dengar, kalau kita berduduk bergaul saja bergaul, apa yang ada dalam dirimu ngobrol. Tapi jangan ikut-ikutan bahasa mereka. Kalau teman-teman kakak bahasanya kasar, kakak nggak ikut-ikutan mereka, ketawa-ketawa. Kakak nggak pernah marahin mereka, lu nggak boleh ngomong kasar gitu, biarkan itu hidup mereka. Tapi kita duduk dan bergaul, ngobrolin lah soal kopi, soal film, soal ini. Pokoknya begitu sesuatu yang jorok dan sesuatu yang nggak baik, kakak diem. Lama-lama, kalau sekarang mereka bergaul sama kakak, mereka udah tahu kalau ngerokok keluar. Mereka udah gak mau ngerokok depan kakak, gak enak. Kalau mereka minum bir juga gak berani depan kakak. Mereka pesannya yang es teh, pasti kayak gitu. Ngomong jorok udah gak pernah di depan kakak. Minimal di depan kakak jadi berdampak, betul gak? Mereka sungkan kalau ngomong jorok, itu di depan kakak udah sungkan. Nah dengar baik-baik teman-teman, bukan artinya kita duduk bergaul dengan mereka, kita jadi seperti mereka. Tapi kita duduk di tengah-tengah mereka yang harus jadi seperti kita.
Amin. Yang ketiga, dengan cepat dikatakan apa? Dan jikalau ayat 8, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Yesus ajarkan begini. Yang ketiga, poin ketiga, catat. Yang kedua, bergaul. Ya, jadi pertama, perkataan yang positif. Yang kedua, bergaul dengan siapapun. Ya, bergaul nggak selalu harus berkata-kata tentang agama, enggak. Kita bergaul aja, ngobrol. Tapi begitu ada sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, kalian diam. Kalian harus ngomong. Nggak boleh kayak gini. Kalian harus ngomong gitu. Harus sesuatu kalau udah sesuatu tidak menyimpang, kalian diam. Jangan ikut-ikutan ngobrol seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga Tuhan ajarkan apa? Kita harus cari orang sakit dan sembuhkan. Ayatnya pada mana? Ayatnya semini. Ayat ya. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit ada di situ. Maksudnya apa? Gini, orang sakit tuh orang yang berkebutuhan, betul nggak? Orang sakit tuh butuh apa? Betul. Atau butuh orang minum obat kenapa? Karena mau sembuh. Jadi orang sakit tuh butuhnya kesembuhan, bukan obat, kesembuhan. Betul nggak? Ya, makanya Tuhan bilang gini, kalau ada orang sakit sembuhkan. Artinya apa? Tuhan suruh kalian cari kebutuhan. Yang ketiga, memenuhkan kebutuhan seseorang. Maksudnya apa? Begini, kebutuhan seseorang itu adalah pintu gerbang dari Injil. Contohnya gini nih, kalau teman kalian lagi curhat nih sama kalian, curhat. Itu sebenarnya ketika dia lagi sedih, dia curhat. Jangan langsung kalian tutup, langsung kalian injilin, khotbahin, bla bla bla, nggak bisa. Kalian dengerin dia cerita. Lalu di terakhir, tawarkan, boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Dia cerita nih panjang lebar gitu kan. Dia cerita, lu tau gak apa-apa, gue begini. Daripada kalian sotoy jelasin nih, wah lu gak boleh gini-gini. Tapi belajar untuk ketika dia selesai cerita, tawarin. Boleh gak saya berdoa untuk kamu? Amin, ngerti gak? Jadi ketika orang cerita, itu kebutuhan. Mereka saat itu lagi butuh untuk didengar. Mereka saat itu hatinya lagi susah dan mereka butuh seseorang untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan hatinya. Ketika kalian coba duduk dengerin. Kalian setiap kali dia butuh seseorang, kalian ada buat dia. Ketika dia butuh sesuatu, kalian ada. Kalian datengin. Kakak pernah punya sebuah cerita, tapi izinkan kakak minum sebentar ya. Oke, kakak pernah waktu itu, ini 3 tahun 4 tahun lalu, kakak lupa berapa lama ya. Waktu itu lagi di rumah duka karena ada temannya mama meninggal. Lalu kan mama lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, kakak nemenin mama. Kakak lagi di luar rumah duka. Kakak waktu itu lagi duduk main handphone. Kakak lihat sebelah kakak ada bapak-bapak. Ya, bapak-bapak itu duduk sambil begini. Kayak gitu, kayak dia habis ngeliat handphone terus dia taruh handphonenya, dia kayak gini pusing gitu. Dia kayak gini, kayak mukanya lagi stres, kayak lagi di PHK. Kakak nggak tahu dia ngapain gitu ya. Kakak liatin, kakak perhatiin. Lalu hati kakak kayak terberat, terbeban. Kakak mikir, aduh jangan-jangan nih orang kenapa ya? Dan kakak lihat lagi nggak ada orang kanan kiri. Kalau lagi ada orang mungkin kakak juga mikir-mikir. Cuma kakak lihat nggak ada orang gitu kan ya. Kakak tergerak hati kakak waktu itu, kakak datengin, kakak duduk di sebelahnya. Kakak tanya, Pak, Bapak kenapa? Kok kayaknya sedih banget Pak gitu. Kakak nanya, cuman kakak agak jaga jarak sedikit. Kakak agak gini, takutnya begitu nih ditampar. Enggak mungkin sih, enggak mungkin. Tapi kakak tanya, Pak, Bapak kenapa? Kok kayaknya sedih banget? Lalu bapaknya, enggak apa-apa gitu kan. Oh ya emang enggak mungkin dia cerita sama kakak kan. Enggak mungkin juga karena orang enggak kenal. Tapi kakak bilang begini, Pak, saya enggak tahu ya, saya duduk di situ, saya ngeliat Bapak kayaknya stres banget. Boleh enggak saya doain Bapak? Nah dengar teman-teman, kalau kita tawarkan berdoa biasanya orang jarang menolak. Apalagi dalam keadaan sedih, pasti mau didoakan. Kakak tanya, Bapak boleh gak saya doain Bapak? Lalu bapaknya tuh bingung. Oh iya boleh gitu kan. Ya udah kakak doain. Kakak pegang tangannya, kakak berdoa. Kakak nggak berdoa, Tuhan buat dia bertobat, terima Tuhan Yesus buat dia bertobat dari dosa-dosa. Kakak nggak doa gitu. Kakak doanya gimana? Kakak kurang lebih doanya kakak nggak ingat. Kakak cuma ngomong gini, Bapak, aku nggak tahu apa yang sedang dialamin, tapi aku merasakan kepedihan dalam hatinya. Aku yang dari jauh saja peduli apa yang dia rasakan. Aku tahu Engkau peduli dan aku tahu apapun yang jadi pergumulannya Tuhan, aku tahu Engkau peduli. Engkau Allah yang mengerti. Aku berdoa supaya dia mengenal Engkau Tuhan, supaya dia mendapatkan penghiburan yang saat ini dia perlukan. Setelah itu kakak cuma doa, selesai gitu kakak bilang apa? Dalam nama Yesus, amin. Setelah ngomong gitu kakak buka mata, dia nangis. Matanya dia nangis. Terus dia bilang, Dek, kamu Kristen ya? Iya Pak, saya Kristen. Terima kasih ya. Udah. Dia gitu ya, terima kasih. Dia tanya ngobrol-ngobrol, dia gitu kakak pergi. Kakak pergi. Terima Tuhan Yesus? Enggak.
Ya kita nggak usah pusing-pusing terima Tuhan Yesus, yang penting kita doain, betul nggak? Kakak juga nggak doa supaya dia terima Tuhan Yesus, meninggalkan dosa-dosanya, kakak nggak doa gitu. Kakak cuma doain apa yang dia perlukan. Gampang nggak? Gampang. Kalian berdoa, makanya belajar berdoa dalam diri kalian. Kalau nggak nanti ketika menghadapi orang, kalian bingung doanya gimana. Bapa kami yang di dalam surga, nggak nyambung teman-teman. Amin ya, ngerti ya? Jadi belajar ketika ngelihat seseorang, nanti nih kakak berdoa nih supaya nanti ketika tahun pengajaran dimulai. Ketika lihat seseorang dalam keadaan sedih, duduk sendirian di depan, lagi istirahat. Jangan kalian, dia lagi bad mood, jauh-jauh. Gak usah peduli. Pura-pura gak lihat, kalian gak ada bedanya sama orang Farisi. Tapi justru ngelihat ada orang lagi sedih, kepoin, datengin. Kamu kenapa hari ini kok sedih? Kalau dia nggak cerita jangan maksa, ayo cerita gitu. Jangan teman-teman. Kalau dia nggak mau cerita ya udah nggak apa-apa. Tapi gini, biasanya kalau kalian tanya kenapa kok kamu sedih, nggak apa-apa. Langsung jangan berhenti. Oh ya udah Tuhan dia bilang nggak apa-apa, enggak. Langsung ngomong begini, dengerin ya. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Oh boleh gak aku doain kamu? Soalnya kayaknya kamu kelihatan sedih. Boleh gak saya doain kamu? Biasanya orang itu gak mungkin nolak didoain. Tapi kalau seandainya dia nolak, jangan maksa. Please dong gua doain lu please gitu. Enggak ya. Jadi biarin aja kalau dia gak mau didoain, ya udah gitu loh. Tapi kalian doain dari jauh aja. Kalau dia gak mau didoain, ya udah kalau gitu saya doain kamu dari rumah. Udah kamu pergi. Besokannya ngelihat dia sedih lagi, datengin lagi. Kamu kenapa kok masih sedih? Gitu loh. Terus dia bilang, enggak kenapa-napa. Ya udah boleh nggak saya doain? Jangan menyerah teman-teman. Menginjil itu butuh effort. Menginjil itu butuh sesuatu yang gigih gitu kan ya. Enggak kepoin, datang percayalah. Kalian nanya mau didoain nggak akan membuat kalian digampar. Nggak akan. Karena firman Tuhan janji, aku akan menyertai kamu. Betul nggak? Betul nggak, firman Tuhan kan ini janji. Tapi belajar berdoa untuk orang. Belajar. Kalau nggak kalian punya sahabat nih, punya nggak sahabat yang belum Kristen? Punya kan? Ketika dia cerita sama kamu, belajar, biasakan nih. Sebelum kalian kasih nasihat yang belum tentu benar juga, ya, jangan-jangan kalian menyesatkan dia, ya, belum tentu nasihat kalian betul nggak? Belajar gini, saya nggak tahu sih apa yang harus kamu lakukan sekarang, tapi boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Gampang, doain. Dalam nama Yesus, doain. Apa yang kamu doain, setelah itu selesai. Kalian gak halus, lu terima Tuhan Yesus ya? Ambil golok, terima Tuhan Yesus gak? Enggak begitu, ngerti ya? Cuman perlu doakan. Bisa gak? Bisa ya? Jadi ketika ngelihat seseorang yang dalam keadaan membutuhkan, datengin dan doain. Gampang gak? Gampang ya? Mulai hari ini kakak mau beri satu tantangan. Ya, kita lompat dulu tapi ayat poin 4, poin yang terakhir. Ya, poin yang terakhir ayat yang ke-9. Ya, 9 tadi kan, dan sembuhkanlah orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka apa? Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Maksudnya apa? Dengar baik-baik. Yang keempat ini baru penginjilan untuk supaya mereka terima Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Dengar baik-baik. Kalau kalian sudah lakukan yang ketiga ini, kalian misalnya gini, kalian sudah sering berkata-kata yang positif, kalian sering puji dia. Misalnya kakak lagi pengen bikin Simon bertobat. Kakak sering puji dia, Simon kamu hari ini cakep gitu. Hari ini kamu pakai baju kotak-kotak, wih keren gitu loh. Puji dia. Nih dengar. Ketika kita udah biasakan kita memuji orang. Kedua, ketika dia dalam kondisi, kita sering bergaul sama dia, kita sering ngobrol, kita sering bagi waktu. Ketiga, kalau dia butuh apa-apa, saya ada untuk dia. Keempat, ketika menginjil masuk, gampang nggak? Gampang. Kenapa mereka sudah merasakan kebaikan yang ada dalam dirimu? Betul nggak? Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang. Biarlah terangmu itu bisa dirasakan semua orang, supaya orang bisa merasakan apa? Kebaikan yang ada dalam dirimu. Jadi orang Kristen harus baik. Pilihlah untuk jadi orang baik teman-teman. Jangan tertipu sama iblis. Iblis hari-hari berkata, kalau kamu buruk, if you are bad, keren. Orang pikir gitu. Makin nakal, keren. Saya mau bilang, gak ada yang keren dari nakal. Orang bilang kalau lu maco, lu harus berani pukulin orang. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mukul, bisa berantem. Orang yang kuat bukan orang yang seperti itu. Orang yang kuat adalah ketika dia udah mau berantem, dia udah mau pukul, dia bisa tahan diri. Ketika dia dipukul harusnya dia bisa balas, tapi dia bisa tahan, menguasai diri, itu yang lebih kuat. Lebih gampang untuk balas daripada kita menahan diri. Dipukul, udah gak apa-apa, buang napas. Lebih gampang untuk kita balas daripada kita mengampuni dan menahan diri.
Itu orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang bisa menguasai diri. Untuk merokok gampang, semua orang juga bisa merokok. Tapi untuk bisa menahan diri untuk tidak merokok, itu lebih keren. Betul nggak? Semua orang merokok bisa, siapa yang nggak bisa ngerokok? Bisa. Tapi untuk menahan diri untuk nggak melakukan sesuatu yang merusak dan yang bodoh seperti itu butuh kedewasaan, itu butuh pria sejati. Kalau orang bilang merokok itu baru pria sejati, kakak mau bilang kalian dibodohi. Merokok mah gampang, semua orang juga bisa. Anak tukang becak juga bisa ngerokok, betul nggak? Gampang. Tapi kalau mau jadi pria yang sejati, pria yang dikagumi banyak orang, pria yang dihormati, dengar baik-baik pria, dengar baik-baik nih. Merokok gampang, semua orang juga bisa merokok. Tapi untuk menahan diri untuk tidak merokok, itu baru pria sejati. Betul nggak? Betul nggak cewek-cewek? Betul. Iya nggak? Dengar, untuk ngomong jorok, ngomong kasar gampang nggak? Gampang, semua orang juga gitu. Tapi kalau kalian ngelihat seorang cowok yang keren, terus ngomongannya dijaga penuh dengan kata-kata manis, keren nggak? Keren. No, dengar tuh cowok-cowok. Cewek juga sama. Untuk gosip gampang. Wih, lu ngomong, lihat ya, dia tuh kayak gitu, lihat ya, dia. Ada tompel di sini. Wah, ngomongnya gampang. Shh, dengar baik-baik. Tapi kakak mau tanya nih, kalau menahan diri untuk tidak ikut gosip, susah nggak? Susah. Tapi keren nggak? Keren. Ya, jangan ditipu sama iblis. Iblis bilang kalau gosip baru keren, kalau pacaran keren. Dengar baik-baik, untuk menahan diri untuk tidak pacaran itu lebih keren. Betul nggak? Kalau cewek-cewek tahan diri, jangan ketika kalian suka pacaran lagi, putus, jalan lagi. Dengar baik-baik, itu bukan sesuatu yang keren, itu nggak keren. Yang keren itu kalau kalian bisa menguasai diri dan menjaga kehidupan kalian hanya untuk satu pria nantinya. Itu keren. Amin. Amin ya. Oke, kita baca lagi. Ayat yang terakhir. Ya, oke, bukan ayat yang terakhir, sorry. Jadi kakak mau bilang begini. Teman-teman, kakak tutup dengan sebuah tantangan yang kakak mau buat. Yang keempat tadi, menginjil. Memberitakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Dengar baik-baik, kakak mau kasih tantangan buat kalian. Ya, mulai dari minggu ini, ya, kakak mau kalian lakukan satu hal. Setiap minggu minimal 1 minggu lakukan sesuatu. Nih gini, kakak kan tadi bilang kalau ada orang yang membutuhkan datengin dan doakan. Kakak mau minta minimal 1 minggu kalian cari 1 orang yang bisa kalian doakan. Jangan teman-teman di sini, ini mah garam, tempat garam, kalian harus keluar dari tempat ini dan doain orang luar yang di sana. Bisa nggak? Tapi latihannya dari sini. Nih, latihannya dari sini. Kalau kalian gak berani doain teman kalian yang ada di sini, jangan harap kalian berani doain orang yang ada di luar sana. Lihat ini teman-teman kamu yang datang hari ini. Lihat kalau misalnya hari ini misalnya Siva kelihatannya agak sedih. Datengin dia misalnya. Kalian datengin, jangan, Siva lagi sedih lu, awas, jangan deket-deket, ya. Justru begini, ketika ngelihat biasanya Siva ceria, Siva banyak gerak, tahu-tahu hari itu dia diem, pemurung, kalian deketin, Siva ada apa, boleh nggak saya doain kamu? Gampang nggak lu di gereja, gampang. Tapi latihan dari sini, lalu kalian keluar sini, kakak minta setiap minggu, kalian coba doakan 1 orang yang kalian bisa doakan. Entah itu papa, entah itu mama, kalian lihat seseorang yang kayaknya lagi butuh belajar untuk doakan. Siapa mau ambil tantangan seperti itu? Ya, kita coba ya. Nanti minggu depan kita akan buat sebuah nanti kakak mentor akan buat sebuah kegerakan, kita akan mikirin. Tapi mulai dari sekarang mulai kerjain PR-nya. PR kalian keluar dari tempat ini, ya, dan mulai coba doain orang. Berani nggak? Berani nggak? Siapa yang berani? Nah cowok kalau berani yang kayak gini, jangan berani, berani nggak lu nyolong mangga sebelah, itu bukan berani. Nih kalau mau nantangin bawa jiwa, berani nggak doain orang lu, berani nggak nih, misalnya lagi jalan nih, Simon sama Antonio lagi jalan misalnya, jangan nantang, misalnya, berani nggak lu mukulin tuh anjing, itu nggak keren. Nih mulai gini, Antonio, lu berani nggak doain bapak itu, nah gitu keren, bisa nggak? Bisa ya, mulai belajar ya doain orang, ya doain orang. Tapi kalau dia nggak mau didoain, ingat jangan dipaksa-paksa, ya. Jangan bawa celurit doa, gitu kan ya. Bisa ya, bisa. Oke, yuk kita mau tutup dalam doa.